Modul 11. Percobaan, penyertaan, dan pembantuan. 1. Definisi percobaan menurut KUHP. Pasal 53 ayat 1 KUHP. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Artinya, percobaan terjadi bila 1. Ada niat melakukan kejahatan, 2. Sudah ada permulaan pelaksanaan, 3. Perbuatan tidak selesai karena terhalang sebab di luar kehendak pelaku. 2. Definisi percobaan menurut Universitas Terbuka. Percobaan polling adalah unsur melakukan tindakan pidana yang sudah dimulai pelaksanaannya tapi tidak terselesaikan karena adanya halangan yang bukan berasal dari kehendak pelaku. Kesimpulan, KUHP memberikan rumusan normatif dalam pasal 53. Universitas juga menjelaskan lebih sederhana percobaan tindakan pidana yang gagal terwujud walaupun pelaku sudah berusaha mewujudkannya. Unsur-unsur percobaan dalam hukum pidana berdasarkan pasal 53 KUHP dan penjelasan Universitas Terbuka. 1. Adanya niatan foreknowledge untuk melakukan kejahatan. Pelaku memang berkehendak melakukan suatu kejahatan. Niat ini dapat dibuktikan dari sikap, ucapan, atau perbuatan yang mengarah pada tindakan pidana. Contoh, A berniat membunuh B karena dendam. 2. Adanya permulaan pelaksanaan bagi begin van Uitvoering. Pelaku sudah mulai melakukan perbuatan nyata untuk melaksanakan niatnya. Penting dibedakan antara persiapan forbearing belum bisa dihukum, pelaksanaan Uitvoering sudah masuk ke tahap percobaan. Contoh, A sudah menodongkan pistol ke arah B dan menembak tetapi meleset. 3. Tidak selesainya pelaksanaan karena sebab di luar kehendak pelaku. Perbuatan pelaku tidak berhasil diselesaikan. Halangan yang muncul bukan karena pelaku sendiri yang berhenti, melainkan karena faktor luar. Contoh, A menembak B tetapi pistolnya macet. A menusuk B tetapi ditahan oleh polisi yang kebetulan ada di tempat kejadian. A ingin mencuri, sudah masuk ke rumah tetapi dipergoki pemilik rumah. Kesimpulan, percobaan tindakan pidana terjadi bila 1. Niat sudah ada, pelaksanaan sudah dimulai. Tindakan pidana gagal terwujud karena faktor luar. Pidana untuk percobaan. Maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga pasal 53 ayat 2 KUHP. Definisi penyertaan dan naming menurut KUHP pasal 55 sampai 56. Penyertaan adalah keadaan ketika dua orang atau lebih bersama-sama terlibat dalam melakukan suatu tindakan pidana, baik sebagai pelaku utama, orang yang menyuruh turut serta maupun yang membujuk. Menurut hukum pidana Universitas Terbuka, penyertaan adalah keterlibatan beberapa orang dalam satu tindakan pidana sehingga perbuatan itu tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada satu orang saja, melainkan juga kepada orang-orang lain yang berperan. Bentuk-bentuk penyertaan pasal 55 KUHP. 1. Player, pelaku langsung, orang yang benar-benar melakukan tindakan pidana. 2. Doenflager, orang yang menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya anak kecil, orang gila. 3. Mendeleger, turut serta melakukan, beberapa orang bersama-sama melaksanakan perbuatan pidana. 4. Autocur, pengajuan atau pembujukan, orang-orang mendorong atau membujuk orang lain untuk melakukan tindakan pidana, misalnya dengan janji, ancaman, pemberian, atau tipu muslihat. Jadi penyertaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan peran berbeda-beda dan semuanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur penyertaan dan naming berdasarkan KUHP pasal 55 sampai 56 dan penjelasan modul hukum pidana UT. Unsur-unsur adalah 1. Adanya tindakan pidana yang dilakukan, harus ada suatu perbuatan pidana yang nyata dilakukan. Penyertaan tidak mungkin ada tanpa adanya perbuatan pidana. 2. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. Penyertaan baru ada jika ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam tindakan pidana. Jika hanya satu orang maka disebut player, pelaku tunggal, bukan penyertaan. 3. Adanya kerjasama atau keterlibatan dalam tindakan pidana. Tiap orang punya peran tertentu dalam terjadinya tindakan pidana. Bentuknya bisa melakukan sendiri, menyuruh orang lain, turut serta, membujuk, menganjurkan. 4. Kesengajaan, niat, objek, para peserta sadar dan menghendaki untuk
turut serta dalam tindakan pidana. Tidak bisa disebut penyertaan jika seseorang tidak tahu atau tidak bermaksud ikut serta. Kesimpulan, unsur penyertaan dalam hukum pidana adalah ada tindakan pidana yang dilakukan atau dilakukan oleh lebih dari satu orang, adanya peran atau kerjasama dan perbuatan pidana, adanya kesengajaan atau niatan bersama. Definisi pembantuan menurut KUHP pasal 56, pembantuan adalah keadaan ketika seseorang membantu orang lain dalam melakukan tindakan pidana, baik dengan cara 1. Memberi bantuan atau sarana pada waktu kejahatan dilakukan, atau 2. Memberi kesempatan sarana atau keterangan sebelum kejahatan dilakukan. Menurut hukum pidana universitas terbuka, pembantuan adalah bentuk penyertaan dengan peran lebih ringan, yaitu seseorang tidak menjadi pelaku utama tetapi hanya memberikan bantuan, kesempatan atau keterangan yang mempermudah terjadinya tindakan pidana. Ciri khas pembantuan: 1. Pelaku bukan orang utama melainkan pendukung. 2. Bantuan bisa diberikan sebelum atau saat tindak pidana berlangsung. 3. Ancaman pidananya lebih ringan daripada pelaku utama, maksimum dikurangi sepertiga. Jadi pembantuan sama dengan ikut serta secara tidak langsung dalam kejahatan, hanya dengan memberi dukungan, sarana, atau mempermudah pelaku utama melakukan tindakan pidana. 1. Teori objektif, fokus pada perbuatan. Membantu itu sendiri, apa yang dilakukan pembantu. Unsur-unsur: harus ada tindak pidana utama sifat aksesoris. 2. Perbuatan pembantu secara nyata mempermudah atau memungkinkan terjadinya tindakan pidana. Tidak ada hubungan kausalitas antara bantuan dengan tindakan pidana, misalnya memberi kunci rumah, menyediakan senjata, berjaga saat kejahatan berlangsung. Intinya pembantuan dilihat dari segi objek tindakan yang membantu tindakan pidana. 2. Teori subjektif, fokus pada niatan sikap batin pembantu, apa yang ada dalam kehendaknya. Unsur-unsur: 1. Ada kesengajaan niat objek untuk membantu tindakan pidana. 2. Pembantu mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya ditunjukkan untuk mendukung pelaku utama. 3. Walaupun bantuan itu kecil, asal ada niatan batin untuk mendukung kejahatan bisa dianggap pembantuan. Intinya yang menentukan adalah kehendak batin pembantu, bukan besar kecilnya bantuan. 3. Teori gabungan objektif subjektif, digunakan dalam bantuan literatur modern dan pakaian dalam praktik hukum pidana Indonesia. Unsur-unsurnya: 1. Harus ada tindakan pidana utama. 2. Ada perbuatan pembantu yang secara objektif mempermudah atau mendukung terjadinya kejahatan. 3. Ada kesengajaan niat subjektif dari pembantu untuk membantu kejahatan. Intinya pembantuan ada jika terpenuhi dua sisi sekaligus: sisi objektif bantuan nyata yang berpengaruh, dan sisi subjektif niat kehendak batin untuk membantu. Kesimpulan: objektif menekankan apa yang dilakukan, subjektif menekankan apa yang dikehendaki. Gabungan menuntut adanya bantuan nyata dan niat membantu.